ada seorang pria sedang memotong congsamnya. Dia sangat ingin melawan, tetapi mendapati bahwa dirinya tak bertenaga dan tak bisa bergerak. Hanya bisa bertanya dengan lemahnya, "Siapa kamu? Apa yang mau kamu lakukan?" Si pria masih sibuk sendiri terus memotong congsam si wanita tanpa ekspresi. Dia berkata dengan datar, "Ini adalah ruang mayat. Kamu sudah mati, dan aku sedang membantumu membersihkan tubuh." Si wanita pastinya tidak akan percaya omong kosong seperti ini. Berkata, "Jika aku sudah mati, bagaimana aku masih bisa bicara denganmu?" Si pria terus memotong congsam si wanita sambil berkata, "Karena sejak lahir aku bisa melihat yang tak bisa dilihat oleh orang lain." Di atasnya ada cap dari pemerintah. Ini membuktikan bahwa dia benar-benar sudah mati. Di atasnya ada cap dari pemerintah. Ini membuktikan bahwa dia benar-benar sudah mati. Di saat ini, di otak si wanita terbayang adegan saat kemarin dirinya terjatuh ke sungai. Dia tidak bisa menahan air mata, mau tidak mau menerima kenyataan pahit ini. Si pria terus merapikan penampilan si wanita dan hanya menyisakan sehelai daster merah di tubuhnya. Lalu dia mengambil obat dan menyuntikkannya ke tubuhnya. Katanya, agar tubuh si wanita tidak membusuk sebelum pemakaman. Kemudian si wanita kehilangan kesadaran. Waktu terbangun lagi, dia menyadari dirinya bisa bergerak. Oleh karena itu, mulai meragukan lagi apakah dirinya benar-benar sudah mati. Dan saat si pria pulang, dia memegang jarum suntik dan mengancam agar membiarkannya pergi. Si pria tidak panik sama sekali, dia seperti sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Berkata, "Jika kamu masih meragukan tentang apakah kamu sudah mati, bisa mencoba meraba nadimu." Si wanita segera meraba nadinya, dan menyadari bahwa benar-benar sudah berhenti berdetak. Di saat yang sama, di dalam benaknya muncul gambaran jiwanya keluar dari tubuhnya. Pada saat ini dia benar-benar putus asa, dan terduduk di lantai untuk waktu yang lama. Setelah si pria pergi, muncul dua orang wanita berdaster di depan si wanita. Mereka tiba lebih awal ke tempat ini dibanding si wanita dan melihat hal yang barusan terjadi. Dan menenangkan si wanita, berkata, "Waktu kami baru datang juga sama denganmu, tapi kamu harus belajar untuk menerima kenyataan." Mulai dari saat itu, apapun yang dilakukan si pria kepadanya, dia tak pernah melawan, dan perlahan dia mulai menerima kenyataan bahwa dia sudah mati. Tetapi terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan, membuat si wanita meragukan lagi bahwa dirinya sudah mati. Di malam ini, ada seorang suster yang karena ada barang yang terjatuh ke lantai bawah tanah. Jadi turun ke bawah untuk mengambilnya dan mendengar ada suara dari kamar mayat. Oleh karena itu, dia mengintip dari lubang kunci dan melihat bahwa si wanita hidup kembali. Sangat mendadak, sehingga membuatnya terjatuh dan berteriak kencang. Dan suara teriakannya terdengar oleh si wanita yang ada di dalam ruangan. Oleh karena itu, dia juga mengintip dari lubang kunci dan melihat suster yang panik. Dan mendengarnya terus berteriak, "Ada hantu." Jelas, si suster melihatnya barusan. Tetapi jika dia memang hantu, bagaimana mungkin si suster dapat melihatnya? Dia berpikir seperti itu. Kali ini dia yakin bahwa dirinya belum mati, dan berteriak minta tolong. Tetapi makin dia berteriak, si suster makin ketakutan dan kabur dengan cepat dari lantai bawah tanah. Dia menceritakan hal aneh ini kepada kakaknya saat pulang ke rumah. Kakak si suster adalah tunangan si wanita, biarpun dia tahu bahwa bangkit dari mati adalah hal yang tidak masuk akal. Tetapi dia tetap memutuskan untuk memeriksa hal ini ke rumah sakit besok pagi. Dan saat ini, si wanita memutuskan untuk menolong dirinya sendiri saat si pria pulang kembali. Dia berpura-pura lemah dan meminta si pria memeluknya, dan diam-diam mencuri kunci dari baju si pria. Waktu si pria pergi, si wanita segera membuka pintu kamar mayat. Tetapi saat dia membuka pintu besi terakhir dan bersiap kabur, si pria kembali dan si wanita tertangkap basah olehnya. Kali ini si pria tidak berpura-pura lagi dan memberitahu si wanita bahwa dia memang belum mati.
Si wanita naik pitam, kemudian mengambil botol dan bersiap untuk melawan si pria. Tetapi saat si wanita berlari ke depannya, kelihatannya si pria tidak melakukan apapun. Si wanita langsung pingsan dan terjatuh di pelukan si pria. Seolah-olah si pria memiliki suatu kemampuan misterius. Keesokan harinya, si pria membawa segerombolan orang asing ke kamar mayat dan meneliti serta memegang ketiga wanita itu, dan di belakangnya ada orang yang sedang mencatat. Ternyata mereka adalah orang Jepang yang sedang meneliti virus yang bisa mengendalikan pikiran orang. Dan ketiga wanita itu adalah objek percobaan mereka. Virus inilah yang setiap hari disuntikkan si pria ke tubuh para wanita itu. Dan efek virus inilah yang menyebabkan muncul adegan kematian di benak mereka. Hanya saja, si wanita baru saja datang, jadi masih belum bisa mengendalikannya sepenuhnya. Sedangkan kedua wanita lainnya tidak sama. Mereka sudah percaya dari dulu bahwa dirinya adalah hantu dan tidak bisa digoyahkan. Ini seperti efek akhir dari air hipnotis. Orang-orang Jepang itu puas dengan hasil percobaannya, tetapi mereka tidak berniat melepaskan ketiga wanita itu. Mereka bersiap mengubur ketiga wanita itu hidup-hidup ke kuburannya masing-masing. Tetapi kemudian kekasih si wanita datang mencarinya. Dan melihat melalui lubang kunci, si wanita yang matanya sedikit terbuka. Melihat ini, si pria baru percaya bahwa si wanita belum mati dan menabrak pintu dengan sekuat tenaga. Tapi malah ditahan oleh polisi yang tidak tahu apa-apa, dan akhirnya kalah jumlah. Bukan saja tidak dapat menolong si wanita, dia bahkan dikurung juga. Untungnya kekasihnya cukup pandai. Dia memanfaatkan kesempatan memukul pingsan seorang dokter dan kabur dengan berpura-pura menjadi tim medis, dan berhasil merebut sebuah senjata dengan bantuan dari adiknya di tengah perjalanan. Kemudian segera menuju ke kamar mayat. Kekasihnya bertemu dengan ketiga orang Jepang itu, dan dia yang tak berpengalaman langsung ditembak oleh orang Jepang itu. Saat dia mengira bahwa dirinya akan mati, si pria tiba-tiba berkhianat dan menyandera petugas Jepang itu dengan pistol. Biarpun si pria sempat melakukan hal yang salah, tapi itu hanya dilakukannya karena keluarganya disandera oleh orang Jepang. Tetapi barusan dia mengetahui bahwa tujuan orang-orang Jepang melakukan penelitian virus ini adalah untuk membunuh tentara Cina serta menguasai Cina. Sebagai orang Cina, dia tidak bisa menahannya lagi. Oleh karena itu dia memberitahu cara menyembuhkan virus itu kepada kekasih si wanita dan membiarkannya pergi. Sedangkan dia sendiri tetap tinggal di sana, kemudian menembak botol virus untuk bunuh diri bersama orang-orang Jepang itu. Sebelum meninggal si pria akhirnya tersenyum. Karena mulai dari saat ini dia tak perlu melakukan hal yang membuatnya merasa bersalah lagi. Kemudian kekasih wanita itu lari cepat-cepat ke pemakaman. Saat ini, si wanita sudah setengah terkubur. Oleh karena itu dia segera membuka tutup peti. Setelah kekasihnya menyuntikkan obat kepadanya, tak lama kemudian dia membuka matanya. Dan dia bangkit dari mati di depan banyak orang. Akhirnya, si wanita dan kekasihnya berpelukan erat di depan semua orang dan mendapatkan akhir yang sempurna. Film ini berjudul Isatu Gui Menguan Ino, yang didasarkan dari peristiwa nyata selama perang anti-Jepang. Selain para wanita penghibur, orang-orang Cina lain yang tertangkap menjadi kelinci percobaan, nasibnya sudah pasti sangat menderita. Jangan lupakan hinaan bangsa, ingat sejarah, perkuat Tiongkok kita, dan maju terus. Baik, hari ini sampai sini saja. Kita bertemu lagi di lain waktu. Wanita ini tiba-tiba membuka matanya dan menyadari ada seorang pria sedang memotong congsamnya. Dia sangat ingin melawan, tetapi mendapati bahwa dirinya tak bertenaga dan tak bisa bergerak. Hanya bisa bertanya dengan lemahnya, "Siapa kamu? Apa yang mau kamu lakukan?" Si pria masih sibuk sendiri terus memotong congsam si wanita tanpa ekspresi. Dia berkata dengan datar, "Ini adalah ruang mayat. Kamu sudah mati, dan aku sedang membantumu membersihkan tubuh." Si wanita pastinya tidak akan percaya omong kosong seperti ini. Berkata, "Jika aku sudah mati,
Bagaimana aku masih bisa bicara denganmu? Si pria terus memotong Cheongsam si wanita sambil berkata, karena sejak lahir aku bisa melihat yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Di atasnya ada cap dari pemerintah. Ini membuktikan bahwa dia benar-benar sudah mati. Di atasnya ada cap dari pemerintah. Ini membuktikan bahwa dia benar-benar sudah mati. Di saat ini, di otak si wanita terbayang adegan saat kemarin dirinya terjatuh ke sungai. Dia tidak bisa menahan air mata, mau tidak mau menerima kenyataan pahit ini. Si pria terus merapikan penampilan si wanita dan hanya menyisakan sehelai daster merah di tubuhnya. Lalu dia mengambil obat dan menyuntikkannya ke tubuhnya. Katanya, agar tubuh si wanita tidak membusuk sebelum pemakaman. Kemudian si wanita kehilangan kesadaran. Waktu terbangun lagi, dia menyadari dirinya bisa bergerak. Oleh karena itu, mulai meragukan lagi apakah dirinya benar-benar sudah mati. Dan saat si pria pulang, dia memegang jarum suntik dan mengancam agar membiarkannya pergi. Si pria tidak panik sama sekali, dia seperti sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Berkata, jika kamu masih meragukan tentang apakah kamu sudah mati, bisa mencoba meraba nadimu. Si wanita segera meraba nadinya, dan menyadari bahwa benar-benar sudah berhenti berdetak. Di saat yang sama, di dalam benaknya muncul gambaran jiwanya keluar dari tubuhnya. Pada saat ini dia benar-benar putus asa, dan terduduk di lantai untuk waktu yang lama. Setelah si pria pergi, muncul dua orang wanita berdaster di depan si wanita. Mereka tiba lebih awal ke tempat ini dibanding si wanita dan melihat hal yang barusan terjadi. Dan menenangkan si wanita, berkata, waktu kami baru datang juga sama denganmu, tapi kamu harus belajar untuk menerima kenyataan. Mulai dari saat itu, apapun yang dilakukan si pria kepadanya, dia tak pernah melawan, dan perlahan dia mulai menerima kenyataan bahwa dia sudah mati. Tetapi terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan, membuat si wanita meragukan lagi bahwa dirinya sudah mati. Di malam ini, ada seorang suster yang karena ada barang yang terjatuh ke lantai bawah tanah. Jadi turun ke bawah untuk mengambilnya dan mendengar ada suara dari kamar mayat. Oleh karena itu, dia mengintip dari lubang kunci dan melihat bahwa si wanita hidup kembali. Sangat mendadak, sehingga membuatnya terjatuh dan berteriak kencang. Dan suara teriakannya terdengar oleh si wanita yang ada di dalam ruangan. Oleh karena itu dia juga mengintip dari lubang kunci dan melihat suster yang panik. Dan mendengarnya terus berteriak, ada hantu. Jelas, si suster melihatnya barusan. Tetapi jika dia memang hantu, bagaimana mungkin si suster dapat melihatnya? Dia berpikir seperti itu, kali ini dia yakin bahwa dirinya belum mati, dan berteriak minta tolong. Tetapi makin dia berteriak, si suster makin ketakutan dan kabur dengan cepat dari lantai bawah tanah. Dia menceritakan hal aneh ini kepada kakaknya saat pulang ke rumah. Kakak si suster adalah tunangan si wanita, biarpun dia tahu bahwa bangkit dari mati adalah hal yang tidak masuk akal. Tetapi dia tetap memutuskan untuk memeriksa hal ini ke rumah sakit besok pagi. Dan saat ini, si wanita memutuskan untuk menolong dirinya sendiri saat si pria pulang kembali. Dia berpura-pura lemah dan meminta si pria memeluknya, dan diam-diam mencuri kunci dari baju si pria. Waktu si pria pergi, si wanita segera membuka pintu kamar mayat. Tetapi saat dia membuka pintu besi terakhir dan bersiap kabur, si pria kembali dan si wanita tertangkap basah olehnya. Kali ini si pria tidak berpura-pura lagi dan memberitahu si wanita bahwa dia memang belum mati. Si wanita naik pitam, kemudian mengambil botol dan bersiap untuk melawan si pria. Tetapi saat si wanita berlari ke depannya, kelihatannya si pria tidak melakukan apapun. Si wanita langsung pingsan dan terjatuh di pelukan si pria. Seolah-olah si pria memiliki suatu kemampuan misterius. Keesokan harinya, si pria membawa segerombolan orang asing ke kamar mayat dan meneliti serta memegang ketiga wanita itu, dan di belakangnya ada orang yang sedang mencatat.
Ternyata mereka adalah orang Jepang yang sedang meneliti virus yang bisa mengendalikan pikiran orang. Dan ketiga wanita itu adalah objek percobaan mereka. Virus inilah yang setiap hari disuntikkan si pria ke tubuh para wanita itu. Dan efek virus inilah yang menyebabkan muncul adegan kematian di benak mereka. Hanya saja, si wanita baru saja datang, jadi masih belum bisa mengendalikannya sepenuhnya. Sedangkan kedua wanita lainnya tidak sama. Mereka sudah percaya dari dulu bahwa dirinya adalah hantu dan tidak bisa digoyahkan. Ini seperti efek akhir dari air hipnotis. Orang-orang Jepang itu puas dengan hasil percobaannya, tetapi mereka tidak berniat melepaskan ketiga wanita itu. Mereka bersiap mengubur ketiga wanita itu hidup-hidup ke kuburannya masing-masing. Tetapi kemudian kekasih si wanita datang mencarinya. Dan melihat melalui lubang kunci, si wanita yang matanya sedikit terbuka. Melihat ini, si pria baru percaya bahwa si wanita belum mati dan menabrak pintu dengan sekuat tenaga. Tapi malah ditahan oleh polisi yang tidak tahu apa-apa, dan akhirnya kalah jumlah. Bukan saja tidak dapat menolong si wanita, dia bahkan dikurung juga. Untungnya kekasihnya cukup pandai. Dia memanfaatkan kesempatan memukul pingsan seorang dokter dan kabur dengan berpura-pura menjadi tim medis, dan berhasil merebut sebuah senjata dengan bantuan dari adiknya di tengah perjalanan. Kemudian segera menuju ke kamar mayat. Kekasihnya bertemu dengan ketiga orang Jepang itu, dan dia yang tak berpengalaman langsung ditembak oleh orang Jepang itu. Saat dia mengira bahwa dirinya akan mati, si pria tiba-tiba berkhianat dan menyandera petugas Jepang itu dengan pistol. Biarpun si pria sempat melakukan hal yang salah, tapi itu hanya dilakukannya karena keluarganya disandera oleh orang Jepang. Tetapi barusan dia mengetahui bahwa tujuan orang-orang Jepang melakukan penelitian virus ini adalah untuk membunuh tentara Cina serta menguasai Cina. Sebagai orang Cina, dia tidak bisa menahannya lagi. Oleh karena itu dia memberitahu cara menyembuhkan virus itu kepada kekasih si wanita dan membiarkannya pergi. Sedangkan dia sendiri tetap tinggal di sana, kemudian menembak botol virus untuk bunuh diri bersama orang-orang Jepang itu. Sebelum meninggal si pria akhirnya tersenyum. Karena mulai dari saat ini dia tak perlu melakukan hal yang membuatnya merasa bersalah lagi. Kemudian kekasih wanita itu lari cepat-cepat ke pemakaman. Saat ini, si wanita sudah setengah terkubur, oleh karena itu dia segera membuka tutup peti. Setelah kekasihnya menyuntikkan obat kepadanya, tak lama kemudian dia membuka matanya. Dan dia bangkit dari mati di depan banyak orang. Akhirnya, si wanita dan kekasihnya berpelukan erat di depan semua orang. Dan mendapatkan akhir yang sempurna. Film ini berjudul Isatuk Gui Menguan Ino, yang didasarkan dari peristiwa nyata selama perang anti-Jepang. Selain para wanita penghibur, orang-orang Cina lain yang tertangkap menjadi kelinci percobaan, nasibnya sudah pasti sangat menderita. Jangan lupakan hinaan bangsa, ingat sejarah, perkuat Tiongkok kita, dan maju terus. Baik, hari ini sampai sini saja. Kita bertemu lagi di lain waktu. Wanita ini tiba-tiba membuka matanya dan menyadari ada seorang pria sedang